iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam sejahtera sedulurku senusantara. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Saudaraku semua, dengan ini pada malam hari ini kita dapat bermuajah ketemu kembali di media Zoom dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, melimpahkan rahmatnya bagi seluruh jamaah kita senusantara dengan satu imam, satu iman, satu tujuan. Yang kedua kali, malah kita tidak lupa memanjatkan puji tasyakur kita, rahmat takdim kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. karena beliaulah sebagai utusan Tuhan yang diridhoi oleh Allah dan mampu buat contoh seluruh umat manusia. Ketiganya, rahmat tantim kita pada imam kita, kesejahteraan, kesehatan, keselamatan semoga terlimpahkan pada imam kita dan seluruh keluarganya dan seluruh jamaah sedunia. Yang keempat kalinya juga semoga seluruh tokoh-tokoh jamaah beserta keluarganya dan semuanya lah semoga mendapat lindungan, rahmat, syafaat kepada seluruh jamaah kita. Amin. Saudaraku semua senusantara yang telah mengikuti Zoom pada malam hari ini, semoga rahmat hidayahnya juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah rezekine, tambah sehate, tetap iman sampai mati bersama-sama jamaah. Saudaraku semua, Zoom kali ini dengan tema utuhnya persaudaraan dengan satu Tuhan. Saudaraku semua,
jamaah senusantara, kita seringkali dibimbing oleh imamnya dari awal sampai kini, sampai sekarang. Imam kita telah membimbing keimanan kita, telah membimbing persaudaraan kita dengan dasar ketuhanan, dengan dasar satu Tuhan, dengan dasar satu yang kita percaya, dengan persaudaraan yang utuh, dan bisa selamat adalah persaudaraan dengan dasar ketuhanan, dengan dasar keimanan. Kalau dasar-dasarnya sudah jelas, maka yakinlah kita akan membangun lebih semangat lagi persaudaraan kita yang telah dipersaudarakan oleh imam kita dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membaca diri kita dulu, kita mulai, kita perbarui, kita koreksi diri kita. Pertama adalah niat kita. Niat kita masuk jamaah dan dipersaudarakan oleh imam kita. Kita harus tahu niat kita. Harus tahu tujuan dan niat kita masuk jamaah dan bersaudara dunia akhirat. Semua mempunyai niat ingin selamat dan diselamatkan oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita perbarui lagi, kita baca lagi, kita koreksi lagi setiap hari arah dan tujuan kita di jamaah, arah dan tujuan kita bersaudara. Kalau niat kita salah niat, maka di situ pasti akan salah juga di dalam perjalanannya. Kalau masuk jamaah hanya untuk urusan dunia atau urusan selain keimanan atau urusan selain ketuhanan, maka dari itu niat tersebut lama-kelamaan akan terkikis dan terbuka niat-niatnya itu tidak murni kepada tujuan dan niatnya, maka niat-niat yang tidak diridhoi oleh Allah dan niat-niat yang tidak utuh kepada Tuhan yang menciptakan kita, di situ pasti akan hancur dan akan dibuang oleh Allah di dalam suatu persaudaraan. Karena di sini persaudaraan kita hanya satu tujuan. Tujuan bertuhan, tujuan keimanan.
Oleh karena itu, kalau ada niat-niat yang tidak bertujuan untuk selamat dan diselamatkan oleh Tuhan, maka di situ lama-kelamaan akan terhempas oleh niatnya sendiri. Karena di jamaah ini dan persaudaraan ini, persaudaraan yang benar-benar karena Allah, persaudaraan yang benar-benar satu tujuan, keimanan dan keselamatan. Oleh karena itu, apabila saudara-saudara yang mungkin niat-niatnya belum utuh, belum sempurna, belum murni, maka diperbaikilah niat-niatnya. Dengan persaudaraan kita di jamaah kita sudah tersistem dan sudah fondasinya sudah kuat, dan saudara-saudaraku di sini untuk pengetahuan-pengetahuan tentang keimanan dan banyak yang sudah jelas. Siapa Tuhan kita juga sudah jelas. Persaudaraan karena Tuhan. Itulah persaudaraan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Saudaraku semua, saya sebagai pemegang jamaah yang dipasrai oleh imam kita, saya akan menyampaikan dulu ya tentang pembenahan sistem-sistem jamaah kita yang perlu diperbarui. Yang perlu diperbarui, saudaraku semua, dan perlu ditingkatkan adalah rapatnya, soft-softnya itu perlu dirapatkan. Jangan jauh dari saudaramu. Kita tahu dan sadar bahwa di dalam jamaah ada soft-soft yang harus diperkuat, berbaris lurus mengikuti imamnya. Bangunan-bangunan keselamatan sudah jelas. Itulah yang perlu dikembangkan dan perlu dibenahi. Terus untuk menjaga persaudaraan, menjaga jamaah, itu juga perlu diperhatikan mana yang harus dikembangkan dan mana yang perlu ditinggalkan. Juga saudaraku banyak yang sudah tahu. Dengan berjamaah kita di dalam Baitullahnya ada Masjidil Haram, dan di dalam Masjidil Haram juga ada imam dan saf-safnya. Nah, kumpulan dari jamaah-jamaah kita di luar jamaah kita berarti bukan hak dan tanggung jawab kita. Seperti apabila ada saudara-saudara yang baru, itu yang bertanggung jawab itu yang sebagai orang tuanya.
Nah, sebagai orang tua, di saat ada orang baru itu layak masuk jamaah atau tidak, itu harus konfirmasi dengan pusatnya. Ini layak dimasukkan grup atau tidak. Kalau belum layak dimasukkan grup, jangan dimasukkan jamaah, jangan dimasukkan. Bagaimana caranya? Ya di tableki saja dulu sampai dia paham, sampai niatnya itu karena Tuhan atau karena yang lain, seperti itu. Apabila ada orang di luar jamaah kita, itu bukan tanggung jawab kita. Bahkan kemarin yang menjadi permasalahan di wilayah Bangka Belitung, itu keluarganya Mas Yeni, ya belum layaklah masuk jamaah menurut Pak Yeni, akhirnya ya belum dimasukkan karena belum ada laporan juga. Kenapa kok bisa masuk? Itu menurut saya dari kebijaksanaan kita di pusat, saudara yang memang belum layak, yang tahu layak dan tidaknya adalah orang tuanya atau yang menableginya. Nah, bagaimana Zoom kita kok bisa keluar? Menurut saya Zoom untuk seluruh jamaah kita saja. Selain yang belum jamaah, saya harap tidak perlu diberi link. Karena apa? Karena itu bukan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita bagaimana? Tugasnya kita bertablek, los di tablek, tapi jangan ikut dulu di Zoom. Karena di Zoom jamaah kita pelajarannya sudah setara pengetahuannya. Nah, yang belum tahu, apalagi yang belum dibuka, itu kan belum tahu tentang dalamnya, untuk belum tahu Tuhannya yang sebenarnya juga. Nah, yang di dalam jamaah, toh masih banyak yang mempercayai Tuhan-Tuhan selain penciptanya, apalagi yang belum dibuka. Yang dibuka kadang sering masih mempercayai yang menolongnya, masih yang mempercayai atau menuhankan yang memberinya, atau ilmunya, atau keakuannya, atau mempercayai kuasanya, dan banyak sekali ilah-ilah yang belum kita sadari itu masih banyak, sehingga imam kita terus dan sabar untuk mendidik kita. Makanya pengetahuan keimanan jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan tausiah-tausiah atau pada dari imamnya atau dari saudara-saudaranya lewat RBT atau lewat apa saja, itu jangan jemu-jemu. Karena apa? Di situ Allah, kita menunggu hidayah dari Allah sampai kita mendengarkan, kita berjalan sampai dalam perjalanan menjadi iman yang menjadi kelakuan. Di situ perjalanannya. Makanya saudara-saudara khususnya Kediri itu dulunya luar biasa. Luar biasa apa? Ya nakalnya, ya tidak tahunya. Suaranya putus.
Oke, saudaraku semua. Ini ya. Ini ya. Maka tentang satu Gambarnya, Bang. Tuhan itu benar-benar kita semua harus yakin dan sudah menjadi kelakuan yang utuh. Jangan sampai cacat sedikit pun. Itu bimbingan imam kita. Tapi semuanya itu masih proses. Karena apa? Karena semua itu walaupun sering disampaikan, walaupun sering imamnya mendidik kita, atau sering berkumpul, bertausiah, ber-RBT-an, di situ sering kita masih ada banyak kekurangan. Maka tetaplah semangat bertuhan, tetaplah semangat utuhnya iman menjadi kelakuan. Rasulullah juga mendidik sahabat-sahabatnya di Makkah selama 13 tahun, menyampaikan, menebarkan, mengajak tentang keimanan. 13 tahun mendidik, mengajak sahabat-sahabatnya untuk percaya, untuk bertuhan satu. Itu sampai 13 tahun loh, hanya mendapatkan saudara atau sahabat, beberapa sahabat saja. 13 tahun loh, hanya mendapatkan 114 sahabat. Makanya kita simpulkan, kalau imam kita dari awal juga menyampaikan, mengajak bertuhan, sering itu memang ada yang dicontoh. Semangatnya, sabarnya imam kita mendidik kita tentang keimanan. Dari sisi lain, dari belakang, dari atas, dari bawah, pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan imamnya sangat jelas. Toh begitu jamaah kita, atau kita-kita di antara kita itu ada yang masih belum jelas berapa persen, ada yang banyak menerimanya, berapa persennya, ada yang di saat diberikan tentang ketauhidan, imamnya menyampaikan, paham, setelah paham keluar dari Zoom atau RBT-an atau apa, jauh dari imamnya, hilang lagi. Itu sering terjadi pada dulur-dulurku semua. Yaitu tidak masalah, perjuangan Rasulullah juga seperti itu. Tapi kokohnya, yang terpenting kuatkan niatnya. Pokoknya kita, niatnya kita utuhkan, bertuhan satu. Yang kita percaya, yang menciptakan kita, yang memberi, ngopeni kita semua, pastilah di situ akan mendapat ridho dan mendapat hidayah dari Allah. Maka hidayah itu murni dari Allah, dari Tuhan. Iman itu benar-benar iman yang sempurna dan yang murni itu benar-benar hidayah. Saudaraku semua, maka kokohkan
persaudaraan dengan keyakinan satu Tuhan yang kita percaya, di situ pasti akan selamat. Saudaraku semua, ini untuk melanjutkan wawasan dan pengetahuan, ini saya akan meminta anak saya yang kedua ini. Ini Mbah Tris, teruskan apa yang saya sampaikan ini, teruskan pengetahuan untuk utuhnya persaudaraan satu Tuhan. Monggo Mbak Tris, tambahan pengetahuan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak Tris, Alhamdulillah, saudaraku semua. Sebelum saya lanjutkan amanah dari bapakku, yaitu Mbah Hasan, sebaiknya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin dari saudaraku semua ada yang masih belum kenal sama saya, biar kata orang Jawa, tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Jadi saya ini anaknya Mbah Hasan yang dari wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dari Indonesia juga. Alhamdulillah. Jadi semua yang telah dipaparkan oleh bapak saya, Mbah Hasan, alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, saya merasa alhamdulillah pertama kepada Allah yang telah memberi saya kenikmatan hidup sampai detik kali ini, masih dipertemukan dengan semua saudaraku di seluruh Nusantara, yang satu iman, satu imam, satu tujuan, persaudaraan satu Tuhan. Yang kedua, alhamdulillah, dengan mencontoh suri tauladan dari Rasulullah, yang selanjutnya kepada imam kita yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu imam kita Gus Tubi, yang telah membimbing kita mulai dari kegelapan iman yang paling gelap, tidak tahu sedikit pun, sampai kita semua dibimbing sehingga menempati terangnya hati dengan keimanan bersama-sama dengan pembimbing kita dan saudara-saudara senusantara yang seiman, satu Tuhan, satu imam, satu persaudaraan karena Tuhan.
Jadi kalau saya mau menerangkan atau meneruskan menjelaskan tentang persaudaraan, sebetulnya semua sudah dijelaskan oleh bapak saya Mbah Hasan. Tapi tidak apa-apa. Mungkin sedikit saya ikut menambahi sedikit. Jadi alhamdulillah saya hanya meruntutkan awal mula semua kita kok sampai bisa bersaudara satu Tuhan atau utuhnya persaudaraan dengan satu Tuhan itu bagaimana. Jadi awalnya kita semua itu tidak tahu apa-apa. Awalnya Tuhan itu memilih satu orang setelah Rasulullah wafat, tenggang masa beribu-ribu tahun, hampir 1.500 tahun tenggangnya itu, memilih pada masanya yaitu memilih satu orang yang di dalam Al-Quran itu disebutkan ulil amri minkum. Itu awalnya dipilih diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah sehingga jelas dengan Tuhannya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya tentang Tuhan. Dari situlah awalnya, yaitu imam kita, Gus Tubi, diberikan amanah karena sudah dipercaya oleh Allah untuk menunjukkan Tuhan, untuk memberitahukan kepada hambanya tentang Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan yang lain yang hanya disebut Tuhan, tapi ternyata itu bukan Tuhan yang asli, bukan Tuhan yang murni. Nah, disitulah awalnya imam kita diberikan saudara. 1, 2, 3, 4. Yang di situ disebut Adam 2, yaitu ada 4 orang. Di masanya itu banyak, tetapi Allah itu hanya memilih orang-orang yang murni saja karena Allah saja, karena Tuhan saja. Yang tidak karena Tuhan dibuang oleh Allah sendiri, dihilangkan dari persaudaraan. Nah, dari saudara-saudara yang dipersaudarakan Allah, termasuk Adam 2, 4 orang itu ditambahkan oleh Allah karena kukuhnya, karena relanya persaudaraan. Karena Allah itu ditambahkan lagi saudara-saudara di bawahnya, sehingga menjadi Adam 3, Adam 4, dan seterusnya. Nah, persaudaraan itu bisa menjadi langgeng sampai nanti ketemunya di akhir, dipertemukan kita semua, yaitu nanti di mana? Di padang mahsyar sana nanti. Itu awalnya dibimbing oleh imam kita dengan sebuah pengetahuan tentang keimanan. Tanpa pengetahuan keimanan yang menjadi sebuah kelakuan yang utuh kepada Tuhannya, bersaudaranya itu pasti akan cacat.
Sebab apa kok cacat? Karena persaudaraannya dengan ada niat atau embel-embel yang lain, bukan dengan kerelaannya, seperti ikrar awal kepada Tuhannya, mengakui hanya satu Tuhan sampai mati, bersaudara dengan satu Tuhan, mengakui saudara baik dan buruknya sampai mati dengan kerelaan hatinya. Tanpa keimanan tidak mungkin kita bisa bersaudara. Makanya awalnya imam kita itu membimbing tentang keimanan. Karena apa? Di dalam keimanan itu sendiri kuncinya adalah kerelaan. Kerelaan bersandar kepada Tuhannya, kerelaan diperjalankan oleh Tuhannya apapun bentuknya. Nah, dengan kerelaan itu akhirnya timbul yang namanya keikhlasan kepada Tuhannya untuk dipersaudarakan. Sehingga dengan keimanan, dengan hanya rela diperjalankan oleh Tuhan kita, kita dipersaudarakan lewat imam kita dalam satu rentetan lingkaran jamaah. Kita berjalan sampai detik ini dengan kerelaan. Memandang saudara itu dengan bersihnya hati, dengan lurusnya hati, dengan beningnya hati, tanpa ada cacat sedikit pun kepada saudara. Semua itu hanya karena Tuhan, tidak ada yang lain. Bisa karena Tuhan, karena pembimbingan dari imam kita, yang kita selalu dibimbing tentang keimanan, kerelaan. Kita hanya ridho dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kita. Semua saudara kita yang kita lihat hanya baiknya saja, buruknya kita simpan, kita buang dalam-dalam. Kecuali kalau persaudaraan itu ada satu dua yang bersaudaranya itu dengan niat yang lain, tidak karena ikrar kita kepada Tuhan kita, kepada imam kita, kepada diri kita, bersaudara hanya karena Allah saja, itu pasti akan dibuang oleh Allah. Allah sendiri yang membuang, bukan kita, bukan imam kita, bukan jamaah kita. Karena keniatan masing-masing orang itu sehingga dibuang, dijauhkan. Karena di sini persaudaraan itu semuanya harus dengan bersihnya hati. Tanpa ada dusta di antara kita. Itu katanya Gus Alimin seperti itu. Ketika ada dusta di antara kita, Allah itu pasti tahu, pasti dibuang jauh-jauh. Tidak usah kita membicarakan pun itu, Allah pasti membuangnya. Dan itu berlaku pada siapa? Kepada semua yang niatnya itu tidak utuh untuk bersaudara, yang rela dipersaudarakan oleh Allah saja, lewat satu imam, satu pembimbingan, yaitu imam kita. Tidak mengakui
Allah, tidak mengakui Rasulullah, tidak mengakui imam kita, atau hanya mengakui imam kita saja, tidak mau mengakui saudara yang lain, itu cacat juga. Taat kepada Allah katanya, taat kepada Rasulullah katanya, taat kepada imam kita katanya, tapi tidak mau menerima saudara yang lain, itu namanya juga cacat. Jadi Allah tidak menerima yang seperti itu. Makanya bersaudara yang utuh dengan satu Tuhan itu ketika kita hanya rela dipersaudarakan oleh Tuhan kita lewat pembimbingan imam kita. Itu saja. Aturan-aturan di dalamnya dalam persaudaraan yang diperjelas lewat sanad-sanad, yaitu Adam 1, terus mempunyai anak Adam 2, Adam 2 mempunyai anak Adam 3, dan seterusnya. Itu semuanya harus dilewati. Tidak boleh Adam 3 langsung melecat ke Adam 1. Itu namanya anak durhaka atau cucu durhaka. Tidak boleh. Bersaudara harus menghormati yang lebih tua. Oh, ini bapakku. Oh, ini mbahku. Oh, ini eyangku, dan seterusnya. Dan itu pun harus rela. Rela. Ditempatkan dalam posisi entah itu canggah atau apa, tapi karena relanya Allah itu pasti mengangkat derajat kita masing-masing dengan apa? Dengan kerelaan kita karena diperjalankan oleh Tuhan kita. Itulah bersaudara. Makanya tadi bahasan menerangkan tentang tatanan dan aturan persaudaraan yang sudah diciptakan atau dilaksanakan mulai dari pusat sampai seluruh korwil di seluruh wilayah Indonesia, Nusantara ini, itu semuanya sudah dijalankan. Dan itu pun sesuai dengan sistem Allah juga. Tidak hanya membuat seenaknya saja. Karena apa? Karena imam kita itu langsung diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Seperti Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah. Lewatnya apa? Kalamullah. Dilewatkan malaikat Jibril dan dijadikan sebuah kelakuan. Kelakuan itu sehingga dimushafkan menjadi sebuah tulisan, yaitu tulisan dalam bentuk mushaf, yaitu Al-Quran. Seperti sekarang ini, imam kita membimbing kita dengan pembimbingan keimanan, diulas terus, diulang-ulang dari tangga awal, tangga kedua, ketiga, seterusnya. Nanti diulang lagi seperti itu, supaya apa? Kita semua dari saudara-saudara, ketika lupa tangga yang awal, oh itu nanti menampaki lagi. Nah, bisa mengulang. Karena pengetahuan itu ada yang baru masuk, terus akhirnya yang baru masuk paham. Yang sudah melakukan menjadi sebuah kelakuan harus rela. Saudara-saudara menerangkan yang sudah lama diterangkan, diulang lagi. Kita harus rela menerima. Karena apa? Karena memang seperti itu.
harus diulang-ulang sampai benar-benar menjadi kelakuan yang utuh. Kita digolongkan menjadi golongan orang yang beriman, satu imam, satu jamaah, satu imam. Akhirnya nanti kita bisa dikumpulkan dalam padang mahsyar sana, yaitu dari golongan orang-orang yang beriman dengan pembimbingan satu Tuhan. Disitulah nanti kita pasti akan selamat, karena Allah menjamin dengan kita tetap kokoh bersaudara sampai mati dengan imam. Kita satu imam, iman kita kokohkan sampai mati. Dan iman kita menjadi sebuah tujuan hidup ke depan dengan kerelaan kita berjalan bersama-sama, dengan jihad kita bersama-sama bersaudara untuk menuju akhir yang jelas, yaitu kita kembali kepada Sang Pencipta kita bersama-sama dengan keselamatan bersama-sama. Itulah utuhnya persaudaraan dengan satu Tuhan. Begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain. Nah, ini saya kembalikan kepada Bapak saya lagi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Patris. Sangat jelas, Patris. Masuk, Patris, sangat jelas. Alhamdulillah, Patris. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo saudaraku yang ingin bertanya, itu ada Mbak Hasan bertanya. Siapa saudara yang bertanya? Monggo. Terima kasih atas waktu yang saya berikan anak saya Mbak Tres yang rela dan ikhlas memberi tambahan pengetahuan pada saudara-saudara kita. Dengan apa yang disampaikan, kita bersama-sama bisa mensikapi, bisa menerima apa yang disampaikan Mbak Tris, menjadi tambahan kita rekatnya bersaudara, rekatnya utuhnya bersaudara, dengan dasar dan pengetahuan yang disampaikan Mbak Tris tadi. Monggo kalau ada yang mau bertanya tentang persaudaraan di jamaah kita, monggo. Dengan tema utuhnya persaudaraan dengan satu Tuhan. Monggo apabila ada pertanyaan. Saya persilakan. Monggo Pak Inung boleh bertanya. Sudah jelas tadi penjelasan sama Patris, alhamdulillah. Oke, saudara pokoknya semua. Pak Inung pasti ada pertanyaan itu saya tahu. Ayo, monggo nanti saudara yang biar ikutan bertanya Pak Inung. Yang lain aja lu lanjut. Oke,
Tentang persaudaraan saya kira tinggal bukti kelakuan kita bersaudara saja. Masalah pengetahuan seluruh jamaah kita asli banyak yang sudah tahu. Tinggal bersama-sama mari ciptakan persaudaraan ini dengan bukti kelakuan kita masing-masing. Dengan satu Tuhan, satu yang kita percaya, dan utuhnya yang kita percaya. Dengan itulah persaudaraan kita menjadi kokoh dengan dasar berjamaah dan satu yang kita percaya. Tapi kalau Tuhan yang masih tidak satu Tuhan, tidak satu yang kita percaya, Tuhan kita sendiri loh yang harus yang kita percaya. Tuhan yang kita percaya harus mempercayai dengan keyakinan, dengan pengetahuan yang jelas yang kita percaya itu Tuhan kita tuh sama. Kalau yang tidak sama berarti mempercayai Tuhan selain yang kita percaya. Contohnya mempercayai Tuhannya Muhammad, Tuhannya imam kita, sehingga Tuhan kita sendiri tidak tahu. Pokoknya yang penting melok jamaah, yang penting melok Tuhannya imam kita. Itu ya ada yang bilang-bilang pokoknya melok jamaah selamat. Ya ada yang sedemikian. Tapi semoga niatnya utuh, bertuhan, dengan bimbing-bimbingan imam kita yang sabar membimbing, semoga mendapat hidayah sehingga menjadi tahu Tuhan yang sebenarnya di diri kita masing-masing. Oleh karena itu, saudaraku semua, mari satukan persaudaraan kita dengan satu Tuhan. Karena pengetahuan yang sudah jelas, kita tinggal membuktikan kekuatan untuk membangun dan meneruskan perjuangan yang diimami, yang dipimpin oleh imam kita. Saudaraku Jepara, Pak Mas Kuri, mohon dimut. Mohon dimut, Pak Mas Kuri. Saudaraku semua, pengetahuan-pengetahuan yang saya sampaikan dan yang disampaikan oleh Mbah Tris tadi, ini alangkah lengkapnya ini saya tampilkan foto saya nih, biar tambah saling mengikat, saling memperkuat keyakinan, memperkuat siapa yang kita percaya utuhnya kita bertuhan bersama-sama dan bersaudara sampai mati. Ini saya meminta waktunya untuk menyampaikan putu saya, Pak Sucipto. Monggo tuh putu Pak Cipto, monggo tambahi untuk pelengkapnya. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan tuh putu. Siap, lanjut. Monggo. Baik. Rahayu sedulur-sedulur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu. Bersatu, berjamaah, untuk bersatu ternyata mudah ketika yang mempersatukan itu memang Sang Maha.
Maka syarat untuk bersatu adalah menyerahkan diri kepada yang mampu menyatukan. Arab kita, Tuhan kita. Kemudian jalur persatuan akhirnya berkembang, kita sebut menempuh satu tujuan. Jalurnya bernama Fisabilillah. Jalurnya bernama Shiratal Mustaqim. Kesepakatan untuk berada di satu jalur karena telah terjelaskan satu-satunya jalur yang menyelamatkan adalah jalur Tuhan. Karena dia Tuhan pemilik dari keselamatan itu sendiri. Akhirnya kita memilih untuk memadukan seluruh potensi kekuatan kita di jalur itu. Di jalur Fisabilillah. Nah, dalam memilih itu, kita tidak memilih berdasarkan pikiran dan perasaan. Tapi mencontoh an'amta alaihim. Orang-orang yang dahulu pernah berada di jalur Fisabilillah itu. Telah menempati Shiratal Mustaqimnya. Para nabi dan rasul, para sahabat ketika itu, minal muhajirin wal ansor. Mencontoh perilaku kebersatuan mereka, akhirnya memunculkan sebuah konsep yang bernama iman hijrah jihad. Maka orang-orang yang menyepakati tentang jalur keselamatan sudah tentu akan menempati jalur tersebut. Jalur yang bernama iman hijrah jihad. Ulaika humul muflihun itu posisi akhir. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi kebersamaan kita ini telah ditetapkan Tuhan sebagai orang-orang yang beruntung manakala menempuh jalur yang sama yang berupa iman hijrah jihad. Teknisnya akhirnya kita percayai, kita sepakati melalui jalur pembimbing. Satu komando yang kita sebut ulil amri. Jadi petunjuk jalannya telah jelas, mencontoh jalannya telah jelas, teknis operasionalnya ini dikomandoi oleh imam kita. Sehingga muncullah tentang fase, muncullah tentang masa. Hari ini harus melakukan apa, besok melakukan apa, kemudian melakukan apa. Teranglah akhirnya jalan itu bagi kita semua. Karena ada yang mentranslate dalam bentuk rambu yang jelas, dalam bentuk operasionalnya. Menjalaninya sudah sepakat bersama iman, bersama Tuhan. Jalannya akhirnya disepakati melalui jalur petunjuk Quran dan Sunnah. An'amta alaihim, mengikuti mencontek orang-orang yang telah sukses melalui jalur Fisabilillah. Maka menepati sekaligus juga menetapi jalur yang sedemikian itu adalah jalur satu-satunya. Jadi ketika itu pernah Rasulullah bersama para sahabatnya berjalan. Beliau membuat satu garis lurus. Kemudian di samping garis lurus-lurus itu Rasulullah membuat garis-garis yang lain di sisi kiri dan kanan. Beliau menyatakan yang kiri dan kanan itu bukan Shiratal Mustaqim, bukan Fisabilillah. Garis yang lurus inilah yang Fisabilillah. Dimaknai adalah itu perkara tentang
sebuah konsep-konsep yang lain, milah-milah yang lain, ilah-ilah yang lain. Jalurku kata Rasulullah adalah jalur fisabilillah, jalur la ilaha illallah, jalur li ilahi kalimatillah. Maka niat li ilahi kalimatillah menjadi urusan yang paling pokok di dalam menempuh jalur itu. Jalannya iman hijrah jihad dikomandoi, diberikan arah dan petunjuknya oleh imam kita. Sehingga pada akhirnya Allah menetapi dalam bentuk petunjuknya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi sofan. Sofan itu, sof-sof, masing-masing tersusun rapi seperti layaknya bangunan yang kokoh. Yuhibbul di sana Allah menyukai, mencintai. Nah ini kan memberikan pengertian bahwa Allah lah yang menyatukan. Allah lah yang merapatkan. Allah lah yang menetapkan urusan barisan ketika barisan itu mau untuk bersatu dan menyatukan dirinya. Jadi akibat kebersatuan kita ini disebabkan kita rela dan ridho menerima saudara-saudara kita semua dalam kondisi apapun. Kewajiban kita hanyalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menjaga keseluruhan saudara-saudara kita untuk tidak bergeser di jalur yang bernama fisabilillah itu. Ya, sedikit Mbah. Seperti itu bisa. Lanjut Mbah. Nun sewu niki ngapura. Siap, putuku. Siap, siap, siap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga yang disampaikan putu saya Pak Sucipto mendapat ridho dan bermanfaat bagi kita semua. Saudaraku semua, memang betul apa yang disampaikan saudaraku Pak Sucipto tadi, kita bersaudara harus dengan ridho dan ikhlas bersaudara karena Allah. Karena kita bersaudara kok tidak ridho, ora karena Allah, tidak karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang menciptakan kita, yang lebih jelasnya tidak karena Allah, maka Allah tidak akan meridhoinya. Oleh karena itu, sering-seringlah merapat, bertemu saudara-saudara kita di dalam jamaah. Jangan jauh atau menyendiri dengan saudara-saudaramu. Karena berjamaah benar-benar orang yang diridhoi oleh Allah, dan jamaah kita benar-benar jamaah yang diridhoi Allah, sebab jamaah kita adalah jamaah bertauhid. Oleh karena itu jangan juga ingin keluar dari jamaah. Teruslah bangun silaturahmi dengan saudara-saudaramu semua. Karena saudaramu ya semua itu benar-benar saudara dengan satu tujuan, saudara dengan satu Tuhan yang benar-benar jamaah kita mendapat ridho dari Allah.
tetap semangat bersaudara, tetap semangat untuk membangun dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan, yang diberikan oleh imamnya, juga dengan persaudaraan dan yang lain-lainnya. Mari kita terus maju mengikuti arahan-arahan imamnya. Saudaraku semua yang kita cintai, kiranya malam ini kalau tidak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan, saya tunggu seputar tema persaudaraan dengan satu Tuhan. Monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Saya suruh bertanya nih sama Syekh Alimin. Iya, Jadi saudaramu gimana? itu berdiri. Iya, benar. Saya menanyakan, Abah. Sehari semalam kan 24 jam. Gimana kalau saya ini selalu menyadari, selalu sadar, selalu mengikat, selalu mengingat ke Sang Pencipta 24 jam memanti, satu hari, satu malam, perjalanan 24 jam, gimana supaya sadar, supaya mengingat, supaya ingat, supaya yakin, supaya percayanya selalu setiap saat. Mangga Abah, lanjut Bah. Ya, tidak apa-apa dong tanya. Intinya kan Pak Enung kan sudah sadar dengan penciptanya, sudah sadar beliaunya mempunyai jamaah, itu sudah melekat di jiwanya. Nah, apalagi yang dipertanyakan Pak Enung sudah bisa 24 jam kan sempurna, sudah sempurna, sudah bisa. Terus yang dipertanyakan bagaimana? Wong selalu kan sampai mati. Karena dibimbing oleh imamnya dari awal, terus Pak Inung sudah menjalani kan sudah jelas. Ya, tinggal meneruskan saja Pak Inung. Apa Iya, yang Pak Bas ya. diyakini, apa yang diyakini Pak Inung tinggal meneruskan saja menjadi ketetapan jiwa. Utuhnya jiwa, rasa percayanya pada Tuhannya Pak Inung sendiri yang tidak pernah lepas. Daimnya Pak Inung mempercayai Tuhannya 24 jam. Yakin sampai mati gitu aja. Sudah dilakukan. Gitu Pak Inung. Ya, Pak Bas siap. Makasih, Bang. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah saya juga bersyukur saudaraku semua sudah diberi hidayah oleh Allah, mampu selalu daim imannya 24 jam, semuanya semoga seperti itu sampai mati. Kita berjamaah sampai mati. Dalam lilo dibimbing oleh Allah sampai mati. Gitu Pak Eno. Tinggal teruskan Iya, saja Pak Pak Eno. Bas siap. Ya, Alhamdulillah, Bang. Kalau benaran mudah pertanyaannya Pak Inung. Ya, angel-angel ya. Lah yang penting kan di sini, iya, Bah, benar. Di sini kan nggak ada ilmu-ilmu sulit-sulit. Di sini ilmunya mudah-mudah, Bah ya. Mudah saja, iya. Nah, kan sudah melakukan, tinggal meneruskan saja. Tinggal kuatkan rasa percaya pada Tuhan, terus dibangun lebih besar lagi, lebih utuh lagi.
Ya percaya saja, ndak ada yang ndak percaya. Utuh itu terus. Semangat Pak Inu, saudaraku semua. Ya Pak Bas, semangat terus Bas. Siap, lanjut Bas. Oke, saudaraku. Saudaraku yang lain yang ingin bertanya, ini mumpung bahasan masih cerdas. Monggo saudaraku yang ingin bertanya. Saya nambahi tentang sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Saya menambahi kokohkan persaudaraan kita di jamaah. Jangan sampai ada orang-orang yang menggerogoti atau memecah belah persaudaraan kita. Kita tetap kokoh dan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pelindung kita. Dan yang saya anjurkan seperti tadi yang saya sampaikan, apabila perjuangan kita untuk menyampaikan, menebarkan tauhid, apabila ada saudara baru, itu yang bertanggung jawab, yang menerima saudara baru tadi, gitu ya. Dan nanti yang berkewajiban membimbing arah keimanan juga beliaunya yang mendapatkan saudara baru. Kalau saudara baru itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya kita kurang pas atau kurang mampu atau bagaimana, kita bisa meminta saudara yang lain, urusan pengetahuan. Tapi menurutku tentang ketuhanan saudaraku semua senusantara ini yang masuk jamaah ya sudah mampu untuk membimbing saudara yang baru. Untuk tambahan itu mudah, kita bisa bersaudara atau RPTA. Nanti kalau sudah layak masuk di grup, itu nanti yang memutuskan adalah pusat. Itu ya Lur ya, itu adalah sistem jamaah. Jadi tidak boleh bahasanya enak dewe. Karena jamaah ini jamaah yang benar-benar tuh. Selain orang yang tidak jamaah atau tidak bertuhan, tidak mungkin bisa mampu masuk ke dalam jamaah. Kalau ingin merusaknya. Oleh karena itu, dengan kekuatan kita berjamaah, bersaudara, saling mengingatkan, saling mengasihi, dan saling memperhatikan saudara-saudara yang lainnya. Gitu Lor. Apa ada yang masih dipertanyakan dengan persaudaraan satu Tuhan? Kiranya kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Kita akan kembalikan kepada pembagi acara atau hostnya, Mas Yen. Dari saya, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak. Atur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan
oleh saudara-saudara kita. Allah memberikan paham kepada saudaraku semuanya. Amin, amin. Amin. Utuhnya persaudaraan diawali dari kenyataan kita, utuhnya kita ikhlasnya memberi kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta. Cukup Allah saja dipercaya. Jangan sampai ada ilah-ilah yang lain yang kau percaya. Berikan kepercayaan kepada Allah. Biar Allah persaudaraan kita semua ini agar utuh di hubungan yang Wah, putus-putus. Paling ada kan Mas ini kan. Ujungnya bener mohon tenang. tempat saudaraku semua Cuman kan dimanapun, jangan pernah jauh dari Allah. Mana hitung. selalu dekat dengan dekat lagi. Sambung tali silaturahmi dan beri kepercayaan utuh kepada Allah. Tetapkan hatimu, tentukan kepercayaanmu, tetapkan hatimu sudah hanya karena Allah saja. Tetapkan hatimu hanya Allah saja yang kau percaya, biarlah Allah yang turun tangan. Jangan jadikan kalian sekumpulan, tapi bukan golongan dari kalian, tapi jadikan kalian Suaranya putus-putus, Pur. Iya, kurang jelas, Mas Jani, suaranya bukan. ya, dari golongan manusia yang beriman, satu iman, satu Tuhan, satu Tuhan bersama-sama. Putus-putus, Lur. Suaranya kayak geraji ketul, Pak. Si utek utuk dikikir. Akhiru kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu. Ya, petua.